Halo, selamat siang. Oke, langsung ya. Materi kali ini kita coba yang simpel dulu aja. Ya, kita buat dokumen atau kita buat proteksi dokumen. Jadi membuat dokumen yang kita buat itu terproteksi sehingga ketika file ini misalkan dibuka sama orang lain masih bisa terlindungi alias tidak bisa dirubah ya. Tanpa mengetahui passwordnya. Oke, langsung kita cara buatnya. Kita siapkan dulu teks. Oh ya, ini berlaku untuk semua OpenOffice ya, mau di Microsoft Word atau teks dokumen, mau di Spreadsheet juga sama. Nah, kita coba di Spreadsheet saja. Jadi sekali lagi di sini ada proteksi dokumen itu ada dua macam, ada proteksi ke dokumennya ya, ke lembar kerja, ada proteksi atau password ke filenya. Nah, kita coba dulu ke dokumennya ya. Nah, misalkan kita sudah membuat di sini kita sudah membuat dokumen ya, atau dokumen yang sudah ada lah ya. Nah, dokumen sebelumnya yang kalian ketik ya, yang sudah kita ketik. Kemudian kita proteksi dokumen ini sehingga orang lain tidak bisa merubah. Caranya dengan cara masuk atau klik menu tool, kemudian ada protect dokumen. Nah, di sini ada dua pilihan, ada protect dokumennya, yang di protectnya adalah sheet itu ini ya lembaran, ada juga dokumen. Jadi kalau misalkan kita mau ini misalkan di sheet 1 ada data karyawan misalkan ya. Nah, di sheet 2 misalkan ada honor. Nah, ada honor karyawan misalkan kita hidden dan sebagainya. Nah, supaya ini tidak bisa berubah, nah misalkan bisa kita protect sheet-nya saja ya, supaya orang lain tidak bisa merubah. Gitu. Oke, lanjut lagi ke yang tadi, kemudian klik tool, kemudian protect dokumen. Nah, misalkan sheet ya, kita protectnya. Nah, sheet-nya kita isi dulu passwordnya ya, password yang mau kita isikan atau kita set. Nah, misalkan kita isi dulu passwordnya. Nah, di sini ada select locked cell, select unlocked cell. Jadi semua yang diblok atau yang tanpa diblok. Oke, kita abaikan saja dulu, kita pilih semuanya, klik OK. Nah, ini sudah terprotek. Jadi misalkan kalau kita coba nanti nambah, nah ketika kita nambah ketikan ini tidak bisa karena diprotek. Nah, jadi diprotek ya, diproteksi. Nah, kalau ini tidak diprotek, belum diprotek karena baru sheet 1 saja yang diprotek. Kita coba misalkan di sini ada gaji pokoknya. Ini aja dulu lah ya. Misalkan kita protek juga. Nah, ini per sheet berarti ya. Nah, gitu. Misalkan kita rubah, nah, tidak bisa dirubah ya. Oke. Jadi itu protect sheet. Jadi hanya sheetnya saja, bisa yang dibloknya saja, bisa semua sheet. Kemudian tadi ada, nah ini dokumen. Kalau dokumen seluruh atau semua, jadi tidak per sheet 1, 2, 3, tapi seluruh dokumen. Nah, pada prinsipnya sama tadi pengaturannya ya. Nah, cuma tadi perbedaannya kalau protect sheet. Kalau protect sheet ini untuk memproteksi per sheet saja atau per halaman saja. Kalau dokumen itu semuanya. Oke, itu cara proteksi yang pertama. Cara proteksi yang kedua untuk melindungi dokumen yaitu dengan membuat password di filenya. Nah, untuk membuat password di file atau di dokumen, kita aktifkan dulu passwordnya ketika kita menyimpan dokumen gitu ya. Nah, kalau misalkan dokumennya sudah disimpan, ini dokumennya sudah disimpan tapi tidak di password misalkan. Supaya di password bagaimana caranya? Berarti harus di save as, disimpan kembali. Jadi yang sebelumnya dihapus, nanti yang file barunya baru digunakan ya. Caranya berarti tadi simpan filenya, misalkan ini dokumen sudah lengkap, klik file kemudian save ya. Nah, ketika ketika save as di sini ya, misalkan di sini tes saja lah dokumennya ya. Nah, di sini ada pilihan save with password. Nah, save with password ya, artinya simpan dengan password. Oke, klik save. Sekali lagi, kalau dokumennya belum disimpan, klik file save. Kalau dokumennya sudah disimpan, berarti save as, jadi simpan kembali dengan nama baru. Lanjutkan, klik tombol save.
Nah, kemudian ini sini passwordnya kita ketikkan untuk membuka proteksi tadi. Nah, oke, dokumennya sudah disimpan. Kita coba tutup. Kita buka dokumen yang tadi. Nah, ketika dokumen yang kita buat diaktifkan password, ketika mau dibuka lagi itu harus mengisikan password. Kalau password yang kita masukkan salah ataupun tidak diisi, maka hasilnya seperti ini. Nah, ini kalau passwordnya salah. Kita coba password yang benar. Nah, baru kebuka dokumennya. Oke, itu aja untuk pertemuan kita. Oh, satu lagi bonus. Nah, jadi kalau misalkan kalian mau ngirim data, ngirim file, hasil latihan dan sebagainya, ini kan Open Office ya. Open Office itu nanti file tipenya ODS. File tipenya ODS. Jadi hanya bisa dibuka yang memiliki aplikasi ODS saja atau Open Office ya. Yang tidak memiliki Open Office tidak bisa membuka file ini. Nah, jika kita ingin mengirim file dokumen ini ke orang yang sekiranya tidak memiliki aplikasinya, tidak memiliki aplikasi Open Office, maka kita kirim dengan format lain. Jangan format ODS. Caranya kita coba file save atau save as ya, karena sudah disimpan. Nah, di sininya di save as type-nya, nah kita jangan pilih ODS karena ODS hanya bisa dibuka oleh Open Office ya. Nah, bisa misalkan Microsoft Excel 2097, 2000, bisa XP dan sebagainya ya. Misalkan sekarang kita coba mana ya? Excelnya aja lah ya. Excel 97 2000. Itu. Sehingga nanti orang yang kita kirim file ini bisa membuka dengan menggunakan Microsoft Excel versi 97, 2000 ataupun XP ya. Oke, kita coba klik save, klik tipenya Excel, kemudian kita klik save. Nah, sekarang dokumennya versinya versi ODS. Versi Excel. Passwordnya salah ya. Oke, keep current format, save in ODE format, keep. Type password. Oke, seperti itu ya. Oke, sampai di sini dulu untuk pertemuan kali ini yang singkat padat ini. Silakan dicoba. Terima kasih. Selamat siang semuanya.